Halo, perkenalkan, nama saya Angelo Karasi Tanggang, CEO dan founder dari Dishoes. Suatu aplikasi yang dibuat untuk membantu Anda dalam memilih dan membeli sepatu dengan mudah serta sebagai alternatif baru untuk jasa penyucian sepatu. Visi dan misi milik kami itu memberikan layanan pembelian sepatu online yang murah dan efisien yang sesuai dengan filosofi kami, yaitu good shoes takes good places, di mana sepatu yang bagus akan membawa ke tempat yang bagus pula. Kami berharap dengan adanya Shoes ini, kami dapat membawa kalian ke tempat terbaik kalian. Namun, mengapa kamu memilih untuk mendirikan secara spesifik jasa menjual beli serta mencuci sepatu? Pertama, dari bagaimana kami melihat perubahan lingkungan yang ada, terutama musim hujan sekarang ini yang sangat mempengaruhi penggunaan sepatu, di mana musim hujan yang menyebabkan banyak sepatu menjadi lebih sering basah atau bahkan selalu basah. Nah, saat sepatu ini basah karena musim hujan, mereka akan lebih sulit kering dan juga menimbulkan bau yang tidak enak yang disebabkan oleh basah itu tersebut. Nah, permasalahan-permasalahan ini merupakan bagian analisis masalah pertama kami yang menyebabkan kami untuk mendapatkan ide untuk memunculkan jasa mencuci sepatu di kota-kota besar di Indonesia yang didukung oleh platform aplikasi kami. Nah, untuk masalah kedua, itu bisa kita seringkali dengan melihat perilaku banyak orang, di mana mereka ingin alternatif berbelanja yang lebih mudah karena lebih sering mereka malas untuk datang ke toko secara langsung, terutama dalam hal ini toko sepatu. Nah, selain mereka ingin sesuatu yang lebih mudah dilakukan daripada datang ke tokonya secara langsung, orang juga ingin sesuatu yang lebih efisien. Terutama karena di zaman modern ini, orang menjadi lebih sibuk, baik karena pendidikan mereka atau pekerjaan mereka, sehingga tidak memiliki waktu luang untuk berbelanja. Nah, untuk menghindari hal ini, maka kami menyuguhkan jasa pelayanan sepatu yang online untuk menghasilkan alternatif yang lebih efisien daripada berbelanja secara tradisional. Selain itu, ada juga pengaruh globalisasi yang menyebabkan perkembangan tren dan variasi menjadi lebih cepat. Hal ini membuat banyak orang untuk selalu ingin berbelanja untuk bisa mengikuti perkembangan fashion yang ada. Maka dari itu, setelah melihat permasalahan yang ada, di mana karena perubahan zaman atau perubahan lingkungan yang telah mempengaruhi bagaimana sepatu itu ada di masyarakat, maka kami di sini akan memberikan alternatif bagi Anda untuk membeli dan mencuci sepatu, di mana kami akan memberikan sesuatu yang lebih murah, mudah, dan efisien, serta menghadirkan banyaknya variasi, tapi tetap berkualitas. Kami juga tidak lupa untuk mendukung perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia, di mana kami akan mencoba untuk mengedepankan pengusahaan lokal dalam layanan platform kami. Di dunia modern semakin cepat dan semakin sibuk ini, kami ingin untuk bisa membantu Anda menjadi lebih hemat waktu dan juga hemat uang. Nah, pertama, kenapa sekarang? Dalam melihat kondisi lingkungan yang ada, terutama karena sedang musim hujan, itu akan membuat penggunaan sepatu, terutama di bagian jasa penyucian sepatu, akan semakin diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pengembangan teknologi yang dapat membuat masyarakat untuk menginginkan alternatif baru dalam mendapatkan sepatu yang berkualitas secara mudah dan efisien, membuat Dishoes menjadi bagian dari perkembangan ekonomi digital yang ada di Indonesia. Selain itu, kami juga mau membantu mendorong perkembangan produk lokal yang ada di Indonesia yang sudah berkembang dengan begitu pesat, hingga pada suatu saat kami dapat membantu produk lokal Indonesia untuk dapat menyaingi produk mancanegara, atau bisa dibilang mendorong peningkatan kualitas produk lokal hingga kualitas produk lokal itu tidak kalah dengan kualitas produk mancanegara. Market Analysis. Pada akhir tahun 2018, industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, definisi industri pengolahan sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi. Bisa juga barang yang kurang bernilai menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat dengan pemakaian akhir. Dengan demikian, industri sepatu termasuk bagian dari industri pengolahan yang juga memiliki kontribusi pada nilai PDB nasional. Tidak semua mengetahui bahwa industri sepatu di tanah air merupakan industri sepatu terbesar keempat di dunia dan berpotensi besar meningkatkan nilai industri pengolahan sebanyak 7% dalam beberapa tahun mendatang.
Menurut data Asosiasi Persepatuan Indonesia atau APRISINDO, hingga November 2021, ekspor alas kaki tumbuh sebesar 27,5%. Pulihnya ekonomi dunia dan meningkatnya permintaan menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekspor industri padat karya tersebut. Selain itu, mengacu pada rencana pemerintah menuju industri 4.0, industri sepatu disebut sebagai salah satu dari 5 industri utama yang dapat mendukung keberhasilan industri 4.0. Karena itu, Bank Indonesia pun mendukung industri ini karena memiliki potensi besar untuk berkompetensi baik secara regional maupun global. Menurut analisis Spy Research and Consulting, industri sepatu di Indonesia akan terus meningkat setidaknya hingga 2021. Pada 2018, nilai pasar industri sepatu tercatat sekitar 37 triliun. Nilai pasar sepatu itu diperkirakan akan meningkat 10% tiap tahunnya pada 2021 sehingga bernilai 49 triliun. Kenaikan nilai pasar itu didukung oleh beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, meningkatnya permintaan pasar yang cukup signifikan, terutama sepatu jenis sneakers. Yang kedua, bertumbuhnya bisnis retail dalam negeri yang di dalamnya termasuk kategori sepatu. Besarnya permintaan pada produk lokal menjadikan produk-produk ini dapat memasuki department store sehingga memperluas jangkauan penjualan. Yang ketiga, perkembangannya bisnis e-commerce yang cukup signifikan berpengaruh pada meningkatnya permintaan pasar produk retail. Yang keempat, terkait dengan nomor 3, tingginya persaingan antar perusahaan retail menjadikan kuatnya strategi pemasaran dari tiap perusahaan tersebut dan berakibat pada peningkatannya pembelian produk sepatu. Setidaknya terdapat lebih dari ribuan merek sepatu lokal di Indonesia dengan berbagai kategori. Dari 10 merek yang termasuk dalam pemain utama industri sepatu Indonesia, 40%-nya merupakan merek lokal yang bersaing secara ketat dengan merek global. Kompetisi. Untuk kompetisi sendiri, yang pertama ada Kick Avenue. Kick Avenue adalah alternatif collectible marketplace online pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2017. Kick Avenue sendiri berusaha menciptakan marketplace yang aman dan efisien bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Yang kedua ada Shoes and Care. Shoes and Care merupakan jasa perawatan premium sepatu yang pertama di Jakarta dan jasa perawatan premium sepatu pertama di Indonesia yang berbasis media sosial. Dari kedua marketplace dan jasa di atas, Shoes memiliki kelebihan-kelebihan seperti menyatukan kedua fitur di atas antara marketplace dan jasa pencucian sepatu. Yang kedua ada mengunggulkan produk-produk lokal. Yang ketiga ada memberikan jasa dengan harga yang ekonomis. Yang keempat ada dapat mempermudah pembeli dengan menyediakan fitur mencoba ukuran secara online. Dengan begitu, Shoes dapat menjadi aplikasi yang lebih efektif serta lebih efisien. Model bisnis kami bagi dengan beberapa cara. Jasa membeli sepatu kami bagi dalam 2 bagian. Yang pertama, jasa membeli sepatu reguler di mana pembeli dapat membeli sepatu dengan mudah dari berbagai toko yang ada di Indonesia serta merek yang sudah memiliki brand recognition. Kami juga menyediakan jasa layanan untuk jual beli sepatu bekas dengan kondisi baik di bagian kedua pada model bisnis penjualan sepatu kami. Dalam kedua jasa menjual dan membeli sepatu ini, kami mengedepankan fitur di mana para pembeli bisa secara langsung melihat tampilan sepatu dan mencoba dan melihat ukuran secara nyata. Di sisi lain, kami juga menyediakan layanan pencucian sepatu yang bisa dipesan secara online di platform kami yang sudah dibuka di kota-kota besar di Indonesia. Kampanye. Perusahaan kami akan melakukan kampanye di berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Kami juga akan menampilkan kampanye di acara televisi, poster, brosur atau pamflet yang nanti akan dibagikan ke banyak orang dan akan dipasang di tempat yang strategis. Ketika perusahaan kami mendapatkan keuntungan, aliran dana ini akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kami mendapatkan profit ini dari iklan produk penjual dari halaman utama dan rekomendasi sepatu sebesar Rp750.000 dalam jangka waktu 1 bulan. Kami juga mengambil keuntungan setiap 5% dari transaksi pembelian di aplikasi Shoes.
Untuk jasa penyucian sepatu, kami menciptakan harga yang terjangkau dan sudah terbukti bersih dari consultan atau review-review dari orang yang sudah pernah mencoba mencuci sepatu di perusahaan kami. Nah, kami juga membuka kerjasama dengan e-commerce atau unicorn seperti Gojek, Tokopedia, Shopee, Grab, Lazada, dan masih banyak lagi. Dan kami juga membuka kerjasama dengan bank-bank seperti BCA, BNI, BRI, dan bank-bank yang lain. Ada beberapa event di perusahaan di aplikasi kami, sehingga kami merencanakan di tahun depan baik eventnya ini berupa diskon atau voucher, undian, atau ada promo tertentu saat hari raya atau hari raya nasional di Indonesia. Kami juga mengikuti beberapa event fashion yang digelar di Indonesia. Melihat dari besarnya antusias masyarakat di Indonesia, terutama generasi muda Indonesia yang antusias dalam mengikuti perkembangan fashion, maka kami yakin jika kami ikut, maka perusahaan kami akan terus berkembang dan kami akan mengikuti perkembangan sama itu sehingga perusahaan kami akan sukses. Penjelasan jabatan. Yang pertama, CEO. Tanggung jawab khusus seorang CEO mungkin berbeda antara suatu perusahaan dan lainnya. Secara umum, ia bertugas menetapkan dan melaksanakan strategi organisasi, mengalokasikan modal, dan membangun serta mengawasi tim eksekutif. Dalam Risus, yang bertanggung jawab di posisi ini adalah Angelo Karas Tanggal, yang juga sebagai pendiri perusahaan di mana ia adalah orang yang memulai perusahaan. Yang kedua adalah CFO, pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap segala hal di bidang keuangan. Tugas CFO adalah melacak arus kas dan perencanaan keuangan, serta menganalisa kekuatan dan kelemahan keuangan, serta mengusulkan tindakan korektif. Pada Risus, jabatan ini dipegang oleh Rian Wiratama, di mana ia juga sebagai founder perusahaan. Yang ketiga adalah CEO, pimpinan bertanggung jawab pada pembuatan keputusan administrasi dan operasional perusahaan. Tugas utama CEO adalah berfokus pada pelaksanaan rencana bisnis perusahaan sesuai dengan model bisnis yang telah ditetapkan. Karena itu, di sini yang memiliki jabatan tersebut adalah saya, Faras dari Gogo. Secara spesifik, saya bertugas sebagai pelaksana. Yang keempat adalah CTO. CTO bertanggung jawab atas kebutuhan teknologi organisasi serta penelitian dan pengembangannya. Tugas seorang CTO adalah memimpin keseluruhan departemen teknologi atau engineering. Dalam Risus, yang memegang jabatan ini adalah Dilan Hazel Raharja. Petunjuk penggunaan aplikasi Risus. Yang pertama, ketika pengguna membuka aplikasi Risus, maka di halaman pertama akan ada logo Risus dan kata pengantar. Yang kedua, setelah membuka halaman pertama kata pendaftar, maka pengguna akan menekan tombol selanjutnya dan diarahkan ke halaman daftar. Jika mempunyai akun, maka masuk ke halaman masuk atau login. Login bisa dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Google, Twitter, ataupun Facebook. Yang ketiga, setelah masuk atau daftar, pengguna akan dialihkan ke halaman beranda yang di situ terdapat fitur cuci sepatu, membeli sepatu, membeli merchandise, lihat promo, dan antar sepatu ke tujuan terdekat. Yang keempat, ketika pengguna menekan fitur rekomendasi sepatu, maka aplikasi ini akan menampilkan sepatu, baik itu sepatu yang terbaru, edisi khusus, sepatu yang disukai oleh pengguna, dan sepatu yang diperlukan untuk kebutuhan olahraga maupun pemakaian sehari-hari. Setelah memilih sepatu yang diinginkan, maka akan muncul deskripsi mengenai warna,
sejarah, ukuran, dan harga, serta nama sepatunya. Yang kelima, jika pengguna ingin mencuci sepatu, pengguna akan dialihkan ke halaman cuci aja. Yang di situ terdapat paket pelanggan seperti paket mewah, paket regular, paket spesial, dan lain-lain yang nantinya akan dipakai sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, terus selanjutnya adalah halaman pembayaran. Nah, di sini di halaman pembayaran ini ada beberapa opsi, yaitu setelah memilih opsi reguler, spesial, mewah, dan lain-lain, ada pembayaran melalui bank atau melalui barcode. Di situ juga ada promo yang bisa dipakai. Lalu selanjutnya adalah halaman check out atau delivery. Di halaman delivery ini nanti pengguna akan mencantumkan nama lokasinya dulu, lalu memilih proteksi barang atau tidak mau. Di halaman delivery, pengguna bisa melacak pengemudi sudah sampai di mana. Keuangan. Pada tahun pertama kami mendapatkan total 12 juta dengan perincian sebagai berikut. 55% kami dapatkan dari hasil penjualan sepatu. 15% kami dapatkan dari pemasangan iklan pada aplikasi kami. 15% kami dapatkan dari jasa cuci sepatu. 15% kami dapatkan dari hasil sponsor. Pada bulan pertama, pengeluaran yang kami keluarkan seperti biaya sewa, gaji, asuransi, listrik, air, telepon, dan lain-lain sebesar 8 juta. Dan pendapatan yang kami dapatkan dari hasil penjualan sepatu, sponsor, jasa pembersih sepatu, dan lain-lain sebesar 12 juta. Kesimpulannya, pada bulan pertama kami mendapatkan keuntungan sebesar 4 juta. Dengan target bertumbuh 18 kali lipat dalam 3-5 tahun ke depan. Oleh karena itu, kami berharap para investor dapat membantu mengembangkan Risus dengan menjadi investor. Kami menilai perusahaan dapat mengambil investment bernilai 100 juta untuk 10% saham di perusahaan. Kenapa? Karena kami yakin Risus dapat menjadi perusahaan yang besar dengan dibantu oleh perubahan budaya serta teknologi yang semakin cepat di Indonesia. Potensi yang dimiliki oleh perusahaan kami sangatlah besar. Dan tujuan kami, Risus, dapat menjadi salah satu perusahaan unicorn di Indonesia bisa terlaksana.